sehari. Nilainya misalnya 70. Siswa yang kedua juga sama-sama 5. Y-nya kan bisa berbeda kan? Jadi si Y-nya ini yang randomnya gitu. Ya. Si X-nya ini yang diasumsikan fix ya, tertentu, yaitu ditetapin si peneliti. Jadi kalau yang diregresi yang sifatnya klasik, yang standar yang sudah kita pelajari, yang Y sama dengan X beta plus error, yang random itu cuma di sini nih. Ini random. Ini fix yang si X-nya aku buat penjelas. Yang ini random nih. Galat. Kalau random variabel itu kan punya sebaran kan? Nah, di sini yang regresi yang linear sederhana, error tuh diasumsikan punya sebaran apa? Sebarannya normal. Kalau kita ngomong random variabel, dia pasti punya sebaran peluang. Nah, di sini galat atau error itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sifatnya random. Jadi dia itu punya sebaran peluang. Nah, apa sebaran peluang yang biasa diasumsikan untuk error? Sebaran peluang itu adalah normal. Normal itu kita tahu kalau kita bicara sebaran normal, suatu variabel random yang punya sebaran normal, dia pasti ini punya dua parameter ya yang mengkarakteristikan dia. Ada ininya, di sini ada sigma kuadratnya. Nah, di sini biasanya diasumsikan mu-nya itu 0 dan sigma kuadratnya itu homogen, itu sama semua. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang di SEM ini modelnya sama, masih model linear, tapi di sininya random, sininya random. Nah, nanti ya, kita barangkali untuk pusing ya. Terus ini juga, kalau kita ngomong SEM, berarti ini ada measurement error. Nah, apa itu measurement error? Nah, karena nanti dasarnya dari apa ya, analisis dari SEM ini itu di matriks variannya. Nah, ini nanti saya ini ya, tadi saya kan belum kewajiban, saya minta di aplikasi belum, saya teori dulu. Ini waktu kita bicara regresi, ini kan tadi kita sebut dengan galat ya. Galat itu Y dikurangi X beta gitu kan ya. Ini galat. Nah, ini kan kita bicaranya ini model populasi gitu kan. Kalau kita mengamati seluruh elemen dalam populasi, kita kan bisa tahu ya betanya. Tapi kan kenyataannya kita nggak ngamati semua elemen dalam populasi kan. Nah, kita hanya mengamati sebagian saja. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya mengestimate beta kan? Ya enggak? Kita dapat penduga dari beta karena kita mengamati semua elemen yang ada di populasi. Jadi karena ini kita tidak ketahui, sebenarnya galat itu nggak diketahui. Yang kita ketahui itu nanti itu yang sebetulnya dengan residu. Dan waktu di modelinnya kan berkali-kali tuh. Apa bedanya galat sama residu? Gitu kan? Nah, kalau galat ini yang seperti ini dia Y ini sebetulnya ya nanti di sini Y dikurangi Y topi lah ya. Ini prediksi ya. Ini kan tadi Y sama dengan X beta plus error gitu kan. Nah, kalau kita menduga Y juga kan, ini kan sebetulnya Y topi itu kita ambil dari nilai harapan dari Y. Nilai harapan dari Y itu kan nilai X beta plus error gitu ya. Nah, ini kan 0 tuh, berarti ini sama dengan X beta. Itu ya. Oke. Udah, ini semuanya nggak salah lagi ya. Nanti dilihat lagi lah modelnya ya. Jadi waktu kita bicara regresi yang klasik itu apa ya, sifatnya tuh single gitu ya, dia per individu. Observe dikurangi predicted gitu kan. Error atau residual itu kan katakanlah residual simbolnya E kecil gitu ya, atau residu itu Y
dikurangi Y topi gitu kan. Atau di sini nanti Y dikurangin X beta topi. Itu kan residu. Dari situ ya tadi dari model yang Y sama dengan X beta plus L. Ini ya, residu tuh ini yang terobserve, ini yang predicted. Jadi prinsipnya Galat itu sebenarnya selisih antara kenyataan dengan hasil dugaan, itu aja sih sebetulnya ya. Makanya observe dikurangi predicted itu tadi error. Nah nanti di SEM itu kita basisnya tuh di dalam basisnya itu menggunakan matrik. Kalau ini kan tadi menggunakan per individu kan, YI gitu kan tadi, sama kayak ini kan I, ini I 1, 2, 3. Nah ini Y1 berapa, Y2 yang berarti kan YI untuk 1, Y2 berapa. Nah kalau misalnya ini kita udah dapet beta 1 dan beta 2 nya udah dapet, berarti kan kita dapet ini kan topi bisa diperoleh ya enggak. Ini misalnya ya, kita punya data ini Y, X1 dan X2 regresi. Dari data ini berarti kan nanti kita akan bisa dapetin kan beta 1 topinya berapa, beta 2 topinya berapa ya enggak. Nah kalau kita udah dapet beta 1 topi, beta 2 topinya berapa, berarti Y topi kan bisa didapat. Nah ini misalnya beta 1 topi X1 plus beta 2, ini X1 nya berapa ya? Berarti kan nilai ini dapat kan si Y topi ini. Karena Y topi udah dapat, ini dikurangi ini berarti kan di sini error. Kita tambahin satu lagi kolom di sini. Residu tadi. Ini dapat nilai. Di sini bisa dipahami ya, itu X2, X3, X4 sampai X10. Dekat. Berarti kan nanti kita akan dapetin tuh penduga beta 1, beta 2, beta 3 sampai beta 10. Ini bisa kan? Pakai apa coba? Pakai apa? Gimana cara dapetin beta 1, beta 2, beta 3 sampai beta 10-nya? Apa? Nah. Beta 1, X1, beta 2, X2 gitu kan? Tambah error. Saya tadi pakai di sini I-nya misalnya ada berapa orang, 100 misalnya, ada 100 siswa. Ini kan kita punya nilai-nilainya. X1 nih punya, X2 punya kan? Ini data yang kita punya. Data yang kita punya Y, X1 sama X2. Nah dari data ini kan kita bisa dapetin kan beta 0 topinya berapa, beta 1 topinya berapa, beta 2 topinya berapa. Gimana cara dapetin beta 0, beta 1, beta 2 nya? Kita sebenarnya nggak butuh sebaran ya. Prinsipnya dia cuma meminimumkan apa itu kuadrat terkecil, apa yang diminimumkan, jumlah kuadrat Galat. Ya. Gimana supaya dapetin ini nih beta 0 juga, beta 1 2, beta 2 juga ini. Kalau diregresi pakai metode kuadrat terkecil tadi, ordinary least square ya. Dan minimumkan apa? Jumlah kuadrat galatnya kan tadi kita bilang tadi galat itu Y dikurangi ini kan X beta lah ya. Kalau saya pakai vektor, kalau enggak ini berarti 1 1 Y dikurangi beta 0 itu kan beta 1 X1 dan seterusnya beta 2 gitu. Nah ini dikuadratin jumlah kuadrat kan I1 gitu kan, ini jumlah kuadrat CKG gitu kan. Nah ini I-nya 1 sampai berapa? Kalau tadi saya sampai 100 ya berarti I1 sampai 100 gitu kan. EI-nya ini masing-masing kan, EI Y dikurangi beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 gitu kan. Nah gimana ini? Nanti kan kamu harus bisa kan itu. Atau pakai yang matrik waktu di model ini ya. Kan kita dapat tuh beta topi kita apa ya, ini kan X aksen X
X aksen Y. Nah, kalau misalnya kita X-nya lebih dari 1 kan lebih enak pakai matrik kan. Nah, gimana bisa dapet ini? Nanti dilihat lagi turunan-turunannya. Sehingga nanti tuh ini gini kan. Di sini beta 0, beta 1, beta 2. Jadi beta topi itu isinya nanti ini ada 3. Nah, kita dapat kan nilainya. Beta 0 topinya berapa? Misalnya dapatnya 0,75. Beta 1-nya berapa? 1,2. Beta 2-nya berapa? 1,3. Nah, kalau ini udah dapet, beta 0, beta 1, beta 2 udah dapet, berarti kan ya topi bisa. Ya, hasil prediknya, masukin nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa. Ini nilai X1 berapa, X2 berapa, beta 1 berapa. Berarti kan dapet ini. Ini yang Y yang terobserve-nya. Nah, misalnya kalau tadi saya ini panjang meja sama berat gitu kan. Nah, kalau yang terobserve beneran nih, misalnya dapatnya misalnya 50, sekian gitu ya. Nah, tapi berdasarkan prediktif kan belum tentu 50. Bisa jadi prediktifnya itu 53 misalnya gitu. Nah, berarti di sini nanti tuh ada error kan? Selisih antara si yang observe Y dengan yang prediktif ini. Berarti 50 ini kan berarti overestimate gitu kan, apa lebih besar ya. Ya terserah lah, sebenarnya boleh aja mau ini dikurang ini apa ini dikurang ini gitu kan. Tapi nanti itu mungkin kan ada yang nilainya positif, ada yang negatif kan si error ini. Nah, itu tuh nanti biasanya yang akan kita cek asumsi. Makanya ngecek asumsi kehomogenan ragam galat, kenormalan galat itu dari situ tuh nanti. Dari si error-error itu. Nah, kalau di regresi, ini kita dasarnya pakai individu ya, case by case. Ini namanya case nih ke sini, cases ya objek lah. Nah nanti kalau SEM itu nggak pakai individu-individu gitu, tapi dasarnya matrik. Jadi nanti kita akan lihat namanya itu kovarian matrik. Ya, ada yang tadi sama juga predictive, observe ya, observe matrik kovarian dengan yang prediktif matrik kovarian. Kenapa sih itu harus apa sih kovarian sama korelasi tadi? Tadi kan banyaknya ngumpulnya pubalaten. Satu pubalaten aja bisa jadi indikatornya ada yang 5, ya kan? Ada yang 3, bahkan mungkin ada yang lebih dari 5. Sehingga bisa banyak itu nanti variabel yang kita punya. Oke, misalkan ini faktor laten 1 ya. Saya akan ukur dengan X1, X2, X3 itu kan, berarti ini kita dapat. Ini kita observe ya. Indikator kan tadi saya bilang kalau indikator itu yang terobserve. Terus saya faktor laten 2 misalnya. Ini diukur dengan X4, X5, X6, X7. Ini kita punya data. Ini kita punya data. Paham ya? Ini makanya ada model yang kedua. Ini masih ngomongnya model linear juga. Model yang kedua itu adalah X1 katakanlah ini delta 1, X2 ini X1 ini delta 2. Oke, sebelumnya pakai apa? Oh, dia pakai simbolnya ini nih. Ini ya, kelihatan nggak? Ini X1, terus ini ada tanda yang scroll gini ya. Nah, biasanya memang kalau yang pubah-pubah laten itu simbol-simbolnya apa sih namanya? Lupa apa sih? Greek ya, Greeknya. Nah, ini menunjukkan yang laten ya, kalau yang Greek. Jadi nanti ada simbol begini. Ini juga menunjukkan variabel laten. Terus ada yang begini. Nah, ini yang simbol eta, ini bacanya apa? Eta ya? Eta. Terus yang ini bacanya apa? Si apa saya apa? Si. Nah, ini untuk endogen biasanya, ini simbol untuk endogen ya. Endogen variabel. Yang ini biasanya itu sebenarnya sih nggak harus, tapi kayak ada
apa ya, ada convention gitu ya, aturan tidak tertulis gitu. Kalau di buku-buku saya tuh biasanya simbol ini tuh digunakan untuk yang endogen variable, yang ini untuk exogen gitu kan. Nah, ini untuk yang simbol-simbol yang unobserved ya, variabel laten. Nah, kalau untuk simbol-simbol yang variabel yang terobserve-nya, biasanya pakai simbolnya tuh X, Y gitu kan. Nah, ini X1, X2. Jadi misalnya untuk mengukur variabel laten exogen ini diukur oleh observe variabelnya tuh X1, X2, X3 gitu ya. Terus untuk mengukur yang endogen, ini kan laten juga, berarti kan ada indikatornya ya. Nah, indikatornya itu biasanya notasinya dengan Y1, Y2, Y3 gitu. Paham ya? Nah, jadi nanti kan itu sama aja kayak regresi kan gitu juga. Melihat hubungan antara variabel dependen dengan yang independen ya. Dependennya biasanya notasinya pakai Y gitu kan. Independennya pakai X, notasinya gitu. Nah, sekarang kalau di SEM yang dependennya itu biasanya endogen tadi pakai notasinya pakai eta, variabel laten gitu. Nah, variabel laten itu kan diukur oleh beberapa indikator-indikator kan. Nah, makanya untuk mengukur yang eta tadi biasanya pakai simbolnya Y1, Y2, Y3. Terus kalau untuk mengukur yang eksogen, yang sisinya itu biasanya pakai X1, X2, X3. Tuh ya. Nah, terus tadi dia ngasih contoh model yang pertama tuh kayak gini. Dia sebut ini model regresi. Ya. Dan istilahnya tadi ada independent variable, ada dependent variable. Ini dependent variable, ini independent variable. Model yang kedua, ini bayangkan ini juga model ini ya. Model yang kedua ini menunjukkan hubungan antara indikator. Ini indikator. Ini yang ini kan tadi observe, ini observe kan. Kalau ini observe, ininya yang laten. Berarti model yang kedua ini menggambarkan hubungan antara variabel indikator dengan variabel latennya. Ini kan X1 ya, merupakan fungsi dari ini kan, fungsi dari variabel laten eta 1 gitu kan. X2 juga merupakan fungsi dari variabel eta 1. Kan biasanya mungkin variabel laten 1 ini cuma 2 ya. X1, X2, X3, mungkin juga ada lagi X4. Ini kan ya, katakanlah ini tentang loyalitas gitu kan, loyalitas. Terus kamu bikin nih item-itemnya, item 1, item 2, item 3, item 4. Ini kan yang kita dapetin kan jawabannya yang terobserve-nya kan. Nah, di sini boleh dibilang apa ya, menginterpretasikannya adalah sebenarnya jawaban yang diberikan oleh responden pada indikator yang pertama itu dilandasi oleh faktor laten yang ada di dalam dirinya gitu, seberapa besar. Nah, biasanya memang di sini tuh ada loadingnya nanti. Kalau ini nggak ada, dia loadingnya di sini cuma 1. Sebenarnya ini bisa beda-beda ya loadingnya. Oke lah, ini masih loadingnya 1. Nanti itu kalau kalian belum dapat APG sih ya langsung dapat. Nah, ini biasanya nanti di sini ada loading faktornya, sama kayak inilah. Ini kan disebut juga sebetulnya pembobot kan, coefficient model, atau boleh juga dibilang loading. Ya, ini coefficient model regresi. Ini juga sama. Kalau di sini kebetulan loadingnya 1. Coefficient parameternya tuh di sini cuma 1. Ini juga 1. Ini nggak ditulis kan. Terusnya 1 gitu, 1 gitu kan. Nah, ini nggak saya tulis. Ini itu. Ya. Jadi ini variabel indikator dari ini ya, dari perubahan laten. Merupakan fungsi yang bisa jadi misalnya untuk orang yang pertama ya, karena dia tingkat loyalitasnya tinggi mungkin ya, dia pada saat menjawab item yang nomor 1, indikator nomor 1, mungkin dia akan menjawab misalnya sangat setuju gitu. Atau misalnya orang yang kedua karena tingkat loyalitasnya loadingnya itu nggak terlalu besar, dia bisa jadi menjawabnya mungkin tidak setuju. Intinya itulah, ini X1, X2, bisa juga tambahin lagi X3 gitu kan. Kalau dia memang lebih dari 2 ya indikatornya. Oke, ngikutin buku itu aja dulu ya. Ini modelnya gini, X1, X2. Terus ada model yang satu lagi, model yang ketiga di buku itu. Oke, kita kasih
Apa bedanya? Model 1 sama model 3. Ya, ini model 1, model 2 ya, tapi ini variabel laten ya. Dan model 3. Kalau dilihat model 1 sama model 3 itu juga ada variabel dependen, ada variabel independen ya kan? Ya. Oh ini enggak ya, tadi ini bukan, kita enggak mau untuk yang 2 ini, yang model 2 ini bukan model regresi. Bukan tidak menggunakan istilah dependen dan independen. Ini pengukuran variabel laten berdasarkan 2 indikator. Jadi model yang kedua ini menunjukkan hubungan antara variabel indikator dengan variabel laten. Sekarang model yang ketiga. Ada bisa nomor 1, nomor 3 apa bedanya? Coba ya. Kalau yang nomor 1 ini variabel independennya itu observe ya. Kalau yang ketiga ini variabel yang independennya, variabel penjelasnya itu laten. Nah, saya bilang tadi kalau simbolnya yang purwal gini ini laten. Ini laten. Atau unobserved. Karena unobserved berarti kan dia harus diukurnya gimana gitu kan? Berarti ini nggak cukup. Makanya di situ ada tambahan lagi. Masukin, digabungin di sini. Bahwa di sini yang untuk mengukur ini tuh X1. Nah, ini jadi bingung. Pakai apa? Sama ya. Sama kok. Ini ada bertingkat itu ya, struktur gitu. Kan pertama kita melihat hubungan antara Y gitu ya dengan variabel latensi ini kan, ini sebutnya si tadi ya. Si ini diukurnya oleh variabel indikator X1 sama X2. Dan ini hubungannya adalah ini X1 gitu ya, merupakan fungsi dari variabel laten. Dan ini kan tadi saya bilang bahwa ada pengukuran variabel tidak terlepas dari measurement error. Makanya di sini X1 itu sama dengan ada si variabel laten itu plus ini galatnya. Ada measurement errornya. Ini kalau dikaitin ke IRT, kamu kan baru IRT kemarin, berapa tahu pusing. Ini ada yang CTT kemarin, inget gak CTT teori klasik? X sama dengan T plus B. Ini kan gini kan? Nah, yang itu berkaitan. Ini kalau di analogin ke sana, X ini observe variabel yang terobserve itu sebenarnya adalah dalamnya itu ada sesuatu yang true-nya, ada sesuatu yang latennya, ditambah errornya itu belakang. Jadi kalau misalnya gini, kamu mengukur tingkat disiplin si A gitu kan, dilihat dari apanya? Misalnya kan kita nggak tahu kadar disiplinnya dia tuh, kalau misalnya disiplin itu diukur dari min 2 sampai 2 gitu ya, kadar disiplin saya tuh ada di mana? Misalnya kadar disiplin saya tuh ada di sini, ini, terus kadar disiplin dia ada di sini. Ukurnya dari apa misalnya? Dia kalau ngumpulin tugas misalnya yang harusnya misalnya jam 12, dia ngumpulinnya jam berapa? Misalnya jam 12 lebih 5 atau jam 12 lebih 10 gitu. Nah, itu kan kita catat kan? X1 itu adalah yang terobserve kan, jam dia ngumpulin. Si nomor 1 jam 12 lebih 5, lewat 5 menit kan? Nah, terus yang si 2 jam 12 lebih 10, berarti kan kadar disiplinnya anak ini sama ini tuh berbeda kan? Itu di situ berarti apa yang kita lihat, apa yang kita observe sebetulnya dipengaruhi oleh sesuatu yang sifatnya laten plus errornya gitu. Kita kan sebenarnya nggak tahu kondisi yang dia itu sebenarnya berapa, ya? Nah, ada penyimpangannya. Di sini misalnya lewatnya 5 menit,
Si ini lewatnya 10 menit. Si ini 1 menit. Pak. Ini misalnya cuma sekian detik kan gitu ya. Berarti di sini kadar latennya tadi si disiplinnya orang itu berbeda-beda. Ini tapi yang tampak dari kita tuh ini. Ini agak susah saya kalau jelasin yang abstrak-abstrak ini ya. Yang mudah-mudahan sih bisa ketangkep ya. Bahwa kayak di CTT itu ada X sama dengan T plus E. Di statistik itu makanya harus paham itu data ya, data itu ada sistematik plus error. Nah, ini selalu ini orang statistik harus tahu. Jadi apa yang kita punya, data itu sebenarnya terdiri dari dua komponen sistematik dan komponen stokastik. Komponen stokastik itu yang galasnya itu tadi. Ke sana ya. Oke. Nah, di sini tadi kan kita punya bersama nih ini regresinya ya. Y sama dengan apa namanya gamma plus emisi ditambah ini disturbance-nya. Dan ini karena laten gitu kan, diukur oleh indikator X1 dan X2. Oke. Itu kita punya model. Nah, terus kovarian sama korelasi itu X1, X2, X3. Kan kalau misalnya kita cuma punya dua variabel, kan kita cuma bisa nulis matrik. Kadang-kadang biasanya seperti ini ya. Ya, gitu. Yang ini var X1, di sini var X2, di sini kovarian X1, X3. Ini sama lah ya, kovarian X2, X1. Itu kalau cuma punya dua variabel gitu kan. Nah, kalau kita punya indikatornya lebih dari dua, ya berarti ini matrik akan lebih besar lagi kan? Ya. Katakanlah kalau ini, saya mau observe 3 indikator. Nah, bagaimana keeratan? Keeratan antara apa sih tadi saya udah suruh nanya mencari perbedaan antara kovarian dan korelasi. Apa definisinya? Itu berarti dia makin perfect kan? Makin mendekati potensial. Pokoknya -1 korelasi negatif sempurna, +1 korelasi positif sempurna gitu kan. Semakin mendekati -1 semakin ke ujung berarti kan korelasinya makin kuat kan. Nah, kalau min kan berarti hubungannya terbalik ya nggak? Misalnya X1 sama X2 hubungannya negatif tuh, korelasi X1 sama X2 tuh nilainya -0,98. Berarti kalau X1 makin besar, X2 nya makin kecil, itu kan hubungannya terbalik ya. Kalau positif kan dia hubungannya sejalan. Kalau X1 tinggi, X2 juga tinggi. X1 kecil, X2 juga kecil. Itu nanti korelasinya positif. Nah, kovarian itu juga sama ya. Tapi kalau kovarian nilainya gimana? Kovarian nilainya bisa lebih dari -1? Bisa. Kovarian nilainya dari minta hingga sampai plus hingga. Jadi kalau korelasi -1 ada +1 doang kan. Dan juga formulanya untuk korelasi atas itu kan kovarian dibagi mana? Itu yang terdapat. Itu kovarian dari XY dibagi dengan akar ragam ya, simpanan baku kan, simpanan baku X dikalikan simpanan baku Y kan. Makanya nanti kalau yang korelasi itu ada batasan nilainya dari -1 sampai 1. Ini gitu. Karena kalau misalnya kita punya, biasanya simbolnya R itu untuk correlation matrix. Tapi kalau di sini itu kita biasanya pakainya kovarian. Nah, simbol sigma ini biasanya untuk kovarian matrix. Ya tuh. Tadi ya. Di sini katakanlah variabelnya cuma 2 ya, X1 dan X2. Di sini var X1.
Var X1 itu sebenarnya conv antara X1 dengan X1. Itu namanya var X1. Ya kan? Kovarian antara X1 dengan X1, kovarian dia dengan dia gitu, dengan sendirinya. Ini varian. Terus kalau misalnya kalian juga kovarian antara X2 dengan X2, yang nama lainnya ya varian dari X2. Ya. Makanya kalau tadi saya punya indikatornya cuma 2, ya, saya hanya mengobserv 2 variabel, gitu ya, X1 sama X2, gitu ya. Kita bisa dapetin kan matrik, kita bisa buat nih matrik kovariannya. Elemen yang pertama di sini adalah varian dari X1-nya. Ya berarti kita ngitung ini kan. Di sini kita bisa dapetin ya. Sigma kuadrat X1 ini berapa? Jadi kita taruh di sini. Gitu. Terus yang ini dari X2 kita bisa hitung kan ragamnya. Sigma kuadrat X2 ini berapa? Katakanlah ini A, ini B. Berarti kan ini kita masukin kan nanti. Nah, ini kok. Ini X2. Tadi kan saya bilang yang di diagonal ini var X2. Iya. Terus ini di diagonal, ini namanya diagonal utama kan. Kalau yang ini off diagonal kan biasanya ya. Ini main diagonal utama, yang ini off diagonal, bukan diagonal utama. Yang di sini elemen di sini adalah cov X1 X2. Kovarian X1 X2. Atau sorry, ini X2 sama X1. Ini X2 X1, yang ini cov X1 X2. Sebenarnya ini elemen yang ini sama ini sama, ya enggak? Ya, kovarian X1 X2 dengan kovarian X2 X1 tuh nilainya sama. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya ini nggak mati, ini saya tulis X2-nya gitu kan. Yang elemen di sini tuh apa? Kalau misalnya saya punya data pengamatan kayak gini, saya bisa hitung kan X1 berapa, X2-nya berapa. Nah, terus kovarian antara ini sama ini kan bisa dihitung. Kan ada ya formulanya tadi, kovarian antara X1 dengan X2 tadi. Coba nilai harapan X1 X2, nanti dilihat lah ya gimana cara mendapatkan kovarian antara X1 dan X2. Katakanlah dapat nilainya C. Berarti di sini apa? Ini A, gitu kan? Di sini A. Terus yang di sini B, yang di sini C, di sini C. Ya. Nah, kalau korelasi yang di sini itu nilainya berapa? Yang di diagonal utama. Berapa coba? Ini bisa didapat nih. Kalau misalnya ini diketahui A, ini B, berarti si R ini apa? Yang di diagonal utama nilainya. Jadi formulanya gimana sih? Ya, for X sama Y, cov XY dibagi sigma X, sigma Y gitu kan? Jadi korelasinya mana? Di sini. Di diagonal utama kalau matrik korelasi itu nilainya pasti harus apa? Cari ya. Ini di sini 1, di sini 1. Coba nanti dicek. Jadi kalau untuk matrik korelasi, correlation matrix, di sini yang di diagonal utama tuh nilainya 1. Gitu ya. Nah, nanti untuk yang di sininya korelasi. Berarti kan ini nanti korelasi antara di sini tadi X1, ini X2 ya. Saya pakainya X di sini. Ini X1, X2. Ini berarti X1 dan X2. Ini juga X1, X2. Ini sigma X1, ini sigma X2. Nah, kalau yang ini, kenapa nilainya 1? Kan ini var. Ya, var X1 atau korelasi. Korelasi antara X1 sama X1 kan? Yang ini. Kamu tulis korelasi X1 dengan X1 berarti kovarian antara X1, X1 dibagi sigma X1, ini sigma X1 juga. Nah,
Kalau ini kovarian X1 sama X1 tadi dapetnya apa? Ini var kan? Ini var X1 kan? Var X1 nya apa tadi? Ini kan? A, ya enggak? Ini A. Terus ini sigma X1. Sigma X1 tuh akar dari ragam. Berarti ini akar A, ini akar A. Saya ngomong. Ini sigma 1. Ini cos X1, X1, di sini juga X1. Berarti ini A, akar A, ini akar A. Berarti ini 1. Coba dari situ ada yang sampai situ bisa diikuti nggak? Kan tadi rumus umumnya gini. Korelasi X1, X2 itu formulanya adalah kovarian X1, X2 dibagi sigma X1, sigma X2. Ini kan? Nah, kan? Nah, terus tadi saya bilang kalau kovarian X2, X2 itu artinya varian. Ya. Kovarian X1, X1 berarti artinya varian X1, gitu kan? Nah, sekarang saya mau mencari nilai yang di sini nih. Saya korelasi antara X1 dengan X2. Kalau yang ini ya berarti korelasi X1 sama X1 gitu kan. Nah, korelasi X1 dengan X1 berarti kovarian X1 X1 dibagi ini sigma X1, ini sigma X1 gitu. Ya. Kovarian X1 X1 itu kan tadi saya bilang varian kan? Varian X1 berapa nilainya? Varian X1 ini A. Kemudian sigma X1 itu akar dari ragam kan? Nah, akarnya dari A. Berarti ini akar A. Yang ini juga sama. Akar A berarti A dibagi A. Ini 1. Makanya untuk matrik korelasi di sini ini juga nanti sama ya. Untuk yang korelasi antara X2 sama X2. Itu juga nilainya 1. Nah, untuk yang di sini gimana ya? Cari sekarang korelasi X1, cari nih cos X1 X2 nya berapa? C kan? C. Terus di sini sigma X1 nya tadi akar A. Yang sigma X2 nya ini kan akar B. Atau dari yang mulai pertama aja dulu yang simple ini model 1. Nah, gimana kamu buat matrik kovariannya? Karena dasarnya ini ya. Ini simbol ini nih yang di persamaan 1.1 ini. Nah, ini apa sih maksudnya? Sigma sama dengan itu artinya matrik kovarian dari observed variabel ya, dari variabel yang terobserv ya, dari yang indikator itu merupakan fungsi dari parameter. Jadi di situ apanya, parameternya mana aja, fungsinya gitu, sigma sama dengan sigma. Tadi apa saya bilang bacanya? Sigma itu matrik kovarian dari variabel yang terobserv, yang dapat yang mati ya, itu merupakan fungsi dari parameter eta. Nah, kan itu ada tuh, sigma is the population covariance matrix of observed variable. Beritanya di sini itu adalah parameter model. Nah, yang jadi parameternya itu mana? Nanti ini nih sebetulnya. Ini nanti sebenarnya yang nggak kita ketahui, nanti akan kita estimate var X1, var X2 gitu ya. Ini kan yang terobserve-nya kita dapetin tadi nilai-nilainya gitu kan. Nah, itu yang terobserve. Tapi nanti kan kita akan mempredik gitu kan, gitu. Persis kayak tadi lah di regresi ya. Kita menduga beta 1, beta 2 sehingga nanti kita dapetin Y yang predik. Ini juga sama. Ini yang terobserve-nya misalnya simbolnya sigma, nanti sigma topinya tuh gimana. Oke. Katakanlah lihat untuk yang persamaan 1 aja dulu yang sederhana ini. Yang Y sama dengan
gamma X ditambah ini ya di disturbance-nya ini. Nah, berarti kan di situ ada variabel X, ada variabel Y. Gimana bikin variannya? Ini tadi saya sini. Y sama dengan gamma. Oh, jadi simbolnya kayak gitu sih ya. Gini ya. Lupa saya pakai gamanya, tulisan saya aja ya. Kayak gini ya. Ini maksud saya gamma ya. Dengan ini tadi. Bagaimana membuat matrik covariance-nya. Yang Anda lihat di sini variabelnya ada Y, ada X. Nah, bikin aja kayak tadi saya, misalnya itu kan berarti kan cuma 2 ya. Kasih aja di sini Y, di sini X ya. Kemudian di sini pinggirnya kasih Y, sini X. Terus bikin lah di sini. Nah, kalau ini kan harus ingat lagi start mat-nya ya. Var Y itu sama dengan apa? Nah, ini konstanta. Kayak ini konstanta, yang ini tadi random kan? Nah, kalau di start mat gimana nyari var Y? Ini kalian masih ingat ya? Dan ini asumsinya saling bebas ya. Asumsi antara disturbance ini error dengan yang di sini variabel yang X di sini itu saling bebas. Karena saling bebas berarti ini bisa dijumlahin gitu ya. Jadi cuma var Y itu sama dengan var gamma X ditambah var di disturbance. Jadi di model ini itu ada asumsinya. Model kita, ini asumsinya adalah nilai harapan dari disturbance itu adalah sama dengan 0. Kemudian antara X dengan disturbance ini dengan error itu saling bebas. Nah, karena saling bebas sebenarnya var Y itu bisa sama dengan var gamma X ditambah var si disturbance itu. Nah, nanti dilihat lagi statementnya. Kalau var coefficient ini kan bisa keluar kan? Keluarnya itu dikuadratin, gamma kuadrat dikalikan var X ya, ditambah ini var dari galatnya ya, var dari galatnya. Katakanlah mau disimbolin var galatnya mau dikasih simbol sigma kuadrat E, ya berarti nanti sigma kuadrat E gitu ya. Oke lah, saya tulis gini aja dulu. Makanya di situ nih yang di var Y ini ya, ini kan tadi ya di sini diagonal utama untuk var Y, var X gitu ya. Ini kan Y sama Y kovarian Y dengan Y kan berarti var Y. Betul tadi saya bilang itu. Yang ini kovarian antara Y sama X berarti di sini var X. Ini kovarian Y sama X. Yang ini kovarian X sama Y. Nah, sekarang variannya apa nih? Masukin ya, gamma kuadrat dikalikan var X gitu kan, gamma kuadrat var X ditambah var ini var yang galat ya. Yang sekarang yang di bawah ya tentunya ini var X ya. Var X nya berapa misalnya? Kalau mau disimbolin var X, mau disimbolin sigma kuadrat X ya masukin var yang galat. Ini misalnya mau disimbolin sigma kuadrat E, ya masukin gitu ya. Nah, di sini var X. Yang di sini, yang di elemen yang bukan diagonalnya kovarian antara X dan Y. Nah, di situ dapat kan gamma kali var X. Itu kalian dapatkan nanti ya. Kenapa kovarian X dan Y bisa sampai dapat gamma
var X. Ini yang di sini nanti dulu. PR nih. Saya sebenarnya udah nurunin di slide, tapi nggak mau kasih. Kamu nanti nggak ngerjain nanti kalau. Ini dibuktikan kovarian antara X dan Y dapatnya itu gamma kali var X. Dilihat lagi statmatnya. Tapi sebenarnya di sini diulang sih. Ada formulanya di sini juga. Di bab 2 ya nanti ada. Nanti Anda lihat-lihat lagi ya. Aljabar kovarian mana ya? Di halaman berapa? Nah, ini. Ada kovarian aljabar. Di sini mereview formula-formula liar. Kovarian X1 dengan X2 ya itu formulanya kan kayak gini. Tadi juga saya lihat kan ada buka apa tuh tadi ChatGPT atau apa gitu kan. Formulanya kan gini ya. Kovarian X1 sama X2 itu adalah nilai harapan X1 X2 dikurangi nilai harapan X1 dikalikan nilai harapan X2. Kovarian ini gitu kan. Terus gimana kalau ada konstanta, kovarian konstanta dengan suatu random variabel, ini selalu nilainya 0. Itu kan di sini ada nih. Kovarian C dengan X1, ya itu nilainya 0. Kovarian antara C X1 dengan X2 ini nilainya. Itu ya nanti bisa dilihat. Nah, dia juga di sini ada ngasih contoh-contoh nih. Gimana sekarang kovarian antara ini variabel laten ya, variabel laten 1 dengan yang ini. Nah, ini nanti mungkin bisa dilihat lagi. Ini X1, X2, X1, X2. Jadi yang di sini tadi kovarian antara X1 sama X1 atau nama lainnya tadi varian ya. Di sini varian dari X1 tuh gimana? Lihatlah ke sini, ke persamaannya ya. Kovarian X1 dengan X1 itu kan sama dengan varian dari X1 gitu kan. Nah, masukin X1 nya tuh apa? Ini satunya tuh plus delta. Nah, kalau misalnya di situ ini kan tadi saling bebas ya. Ini juga asumsinya saling bebas. Jadi ini kan bisa dijumlah nih. Karena uncorrelated. Nah, ini ada karena uncorrelated, karena saling bebas, berarti ini bisa dijumlah. Nah, di situ diketahui bahwa ini tuh katakanlah dikasih simbolnya tuh pi. Makanya di situ ini ya, yang untuk yang elemen yang pertama itu dia tulis pi ditambah var delta 1. Terus untuk yang var X2 juga sama kan, berarti sini ini kan var X2, ini nama lainnya kan tadi var X1. Ya di sini var X2. Nah, lihat lagi ke persamaan ini. X2-nya tuh apa? Ya. Jadi kov antara X2 dengan X2 itu adalah var X2. Nah, dimasukin X2-nya itu plus delta 2. Berarti kan ini var yang variabel laten tadi ditambah yang var delta 2. Nah, ini pi plus var delta 2 kan. Nah, makanya yang sini tuh ini ya. Ini yang di diagonal utama pi plus var delta 1, yang keduanya pi plus var delta 2. Ini ya. Terus kovariannya dia dapet pi. Nah, nanti kamu buktiin tuh gimana kovariannya bisa dapet pi. Terus yang ketiga, model yang ketiga ini lihat ada 3 baris ya, 1, 2, 3 ya.
gamma, terus ini ya. Nah, ini X1 sama dengan plus delta 1, X2 sama dengan plus delta 2. Nah, sekarang kita mau buat matrik kovariannya. Nanti ada Y, ada X1, ada X2 kan? Nah, nanti berarti ukuran matrik kovariannya 3 kali 3. Ini variabel yang terobservnya ada 3 nih. Ada Y, ada X1, ada X2. Nah, kamu bikin kata saya dulu. Misalnya ini apa? Y, X1, X2. Di sini kamu bikin lagi Y, X1, X2. Nah, berarti untuk elemen yang di sini, ini apa? Kovarian antara Y dengan Y atau varians Y, gitu kan? Di sini varian Y. Yang di sini varian X1, gitu kan? Yang ini varian X2 atau kovarian antara X2 dan yang di sini kovarian antara Y dengan X1, gitu kan ya? Ini kovarian Y dengan X2. Yang ini kovarian X1 sama Y, berarti ini sama ini nanti. Tuh. Ini kovarian Y sama X2. Itu seterusnya ya. Uraikan, dapat ini. Itu yang parameternya tuh. Coba lihat yang 1,4 ini, berarti parameternya ada berapa coba? Yang di 1,4. Yang tahu nggak? Parameter yang diduganya apa aja tuh? Yang aksennya belakangnya 25. Ada nggak? Widya, mana Widya? Ya, Widya. Berarti ada berapa parameternya Widya? Yang 1,4. Tetanya itu terdiri dari apa aja itu berarti tetanya? Kan tadi sigma sama dengan sigma beta kan? Bahwa matrik kovarian variabel itu merupakan fungsi dari parameter theta. Nah, tetanya itu vektor. Di dalam hal ini ada tetanya ada berapa tuh? Apa aja yang menjadi theta? Yang pertama, nah, itu gambar kapan kita SD ini? Pi, ya nggak? Terus varian dari si ini juga ya, varian dari delta 1, varian dari delta 2. Jadi ada berapa tuh? 5 ya? 5 ya? Ada 5 parameter. Jadi tetanya ada 5 tuh. Pertama, ini, kemudian ini. Ya, kalau disimbolkan sigma kuadrat C, ya, terus ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tetanya itu 5. Terus apa tadi? Var delta 1 ya. Katakanlah var delta 1 saya simbolkan sigma kuadrat delta 1 ya. Terus var delta 2 saya simbolkan sigma kuadrat delta 2. Terus satu lagi nya apa? Oh, var yang itunya ya, varian dari variabel latennya ya. Persis. Ini. Berarti ini parameternya kita bisa sigma kuadrat delta 1, sigma kuadrat delta 2. Kalau delta 1 itu varian dari delta 1, varian dari delta 2, dan ini varian dari yang si ubah latennya, si sigma. Nah, kemudian di situ itu persamaan linier ya. Model-model yang kita tuliskan itu model persamaan linier. Misalnya ya, kita nggak bahas yang non linier ya.
Jadi dia bilang ini kan kita modelnya punya 3 nih, lihat. For instance, the last example had 3 linear structural equation. Kita memiliki 3 persamaan struktural. Kan di sini. Ya, di sini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan yang ketiga. Itu kan struktur ya, kita punya 3. Masing-masing dari persamaan itu tuh modelnya linear dalam parameter, juga linear dalam variabel. Ya, ingat ya waktu model linear kita belajar model linear, kata linear di situ tuh maksudnya linear dalam parameter. Ya, ada yang parameternya itu masuk di dalam eksponen, misalnya ada kan itu linear. Nah, kemudian di situ ada kalimat meskipun struktur kovarian pada 1.4 itu ini kan bukan linear nih hasil kali ya, kovarian X1 sama Y itu gamma kali ini kan, gamma kali pi, yang berarti which means that kovarian antara X1 Y dan Y itu sebenarnya merupakan fungsi nonlinear dari gamma dan pi. Nah, artinya thus it is the structural equation linking the observed, latent, and disturbance variable that are linear and not necessarily the covariance struktur equationnya. Jadi meskipun persamaan-persamaannya itu sifatnya linear tadi ya, yang menghubungkan variabel yang terobserv, variabel laten, dan galatnya itu linear, tapi struktur kovariannya itu nggak harus linear. Ya, kovariannya ini bisa nggak linear juga. Ini tadi kita lihat hasil kali kan, gamma dikalikan dengan pi. Gitu ya. Oke. Yang namanya model set ada disebutnya juga full model gitu ya, full model. Ini sebenarnya ada measurement model, dan ada lagi, masih ingat satunya apa? Struktural model, gitu kan? Nah, apa yang disebut measurement, apa yang disebut struktural model? Udah, pokoknya kalau kita bicara set itu pasti ada 2 kategori model yang di dalamnya. Measurement model itu disebut juga model pengukuran. Yang disebut dengan model pengukuran itu ada apa? Model yang merepresentasikan hubungan antara variabel indikator dengan variabel latennya. Nah, kayak ini nih tadi nih. Ini disebut measurement model nih, kedua ini nih. Ini measurement model. Tadi kan saya bilang, model pengukuran itu model yang menggambarkan hubungan antara variabel yang terobserv dengan variabel latennya kan. Nah, ini lihat kan, ini variabel yang terobservnya kan X1, bagaimana model ini menggambarkan hubungan antara X1 dengan variabel laten ini. Nah, ini X2 dengan variabel ini. Ya, modelnya sifatnya linear gitu. Ya. Itu measurement model. Nah, nanti kalau misalnya kita udah bicara hubungan antara variabel laten dengan variabel laten yang lagi gitu ya, itu udah bicaranya struktural model. Nah, kayak misalnya nanti ya di sini hubungan antara katakanlah apa sih, loyalitas sama profesionalitas, loyalitas sama apalagi kita ada prime ya, profesional, respect gitu kan. Nah, gimana keterkaitan antara hubungan laten yang satu dengan hubungan laten yang lain gitu ya. Biasanya nanti kan sudah digambarin tuh, kayak kemarin ada gambar-gambarnya, pet-petnya. Nah, hubungan antara laten ke laten-latennya itu dia disebut dengan model struktural. Ini model regresi lah ya. Ya kayak ini nih, ini model regresi kan. Tapi ini masih terobserv. Nanti kalau misalnya di sini juga laten, di sini laten gitu kan. Itu udah struktural model gitu ya. Model struktural, di mana model struktural ini di dalamnya berisi persamaan struktural yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan variabel laten gitu ya. Kalau variabel indikator dengan variabel laten tadi measurement kan.